memang perencanaannya udah lama dong. Udah lama sih sebenarnya dari sebelum naik haji karena emang udah di range bulan ini, bulan apa sih ini? Oktober. September. September Hmm. mau ngajak Rafathar sama Rayanza untuk umroh gitu. Oke, tapi ini pertama kali mereka umroh dengan formasi lengkap gitu, Mas. Iya sih, kalau Rafathar mungkin udah berapa kali ya? Rayanza pertama. Terus ini orang-orang yang belum pernah gitu kan gantian kan. Dulu kan ini gitu. Sekarang karyawan bagian sekarang nih kayak gitu. Berarti total berapa orang tuh yang dibawa sama Berapa ya? Sama anak Rans juga. Ya nggak ngitung mama. tapi lumayan banyak ya. Tapi ya lumayan. 20 nggak. Ya mungkin sama yang lain-lainnya. Ada Ini kali jadi 20. program tahunan, artinya dari Arab sendiri untuk memperhatikan karyawan atau memang ada. Enggak sih, enggak tahunan enggak, cuma memang selalu ada keinginan dari hatinya Raffi sama Gigi kalau memang ada rezekinya, ada rezeki berlebih, dia ingin mengumrohkan karyawan-karyawan gitu. Karyawannya juga ada karyawan Andara dulu ada karyawan di sini kayak gitu. Bisa dibilang salah satu artis yang pemurah banget gitu loh, Bang. Siapapun kayaknya udah pernah dibantuin gitu, bahkan mungkin orang-orang terdekat atau mungkin orang terjauh juga pernah Ya, ngerasain gitu. alhamdulillah kan kalau kita dikasih rezeki kan emang itu bukan rezeki kita semua kan seperti itu. Jadi kalau memang ada orang apa ya minta tolong ya kalau memang ada rezekinya ya pastilah kita pengen nolong gitu kan. Kan membahagiakan orang juga kita nabung pahala juga gitu. Oke, rencananya umrohnya berapa hari, Mas? Atau mungkin biasanya kan suka mampir dulu ke negara mana, negara apa, Enggak hanya sih umroh udah aja. langsung ke Berlin kan untuk maraton gitu. Oh, Jadi berarti langsung Berlin. langsung Berlin maraton. Berarti semua tuh, semua termasuk anak-anak Enggak diajak sih juga. ada sebagian yang pulang, Hmm. ada sebagian yang Lala kayak Lala kayak Susrini sih ikut ke Jerman. Oke. Nah, ini yang jadi banyak netizen gemes gitu melihat Rayanza yang pertama kali minum air jam-jam tuh. Itu banyak banget netizen yang ini lucu banget gitu. Iya sih alhamdulillah. Emang kalau Ryanza ngomong kan bikin lucu ya, Betul. ekspresif banget. Ya pasti seneng lah lihatnya lucu gitu, gemes gitu. Apalagi ngomongnya bicaranya banyak kan gitu. Tapi gimana sih kalau ngeliat tingkah polanya si Rayanza yang memang fansnya yang juga banyak banget gitu. Mama sebagai mungkin neneknya gitu melihatnya seperti apa di dan dia juga termasuk deket banget sama pengasuhnya, nggak cuma Anda I- juga, iya. Rafathar juga gitu gimana? Ya alhamdulillah seneng aja lihat apa perilakunya Rayanza. Ya pasti ibu-ibu pada seneng lah gitu kan. Ya alhamdulillah kalau disenengin banyak orang mah gitu. Ya disyukurin aja gitu. Hmm. Mama sendiri gimana kalau ketemu Anda sendiri gimana? Ketemu Rayanza ya gemes aja. Tapi kan dia juga anaknya udah nggak bisa kalau digini foto aja susah. Jadi juga kadang juga kalau moodnya dia lagi gimana ya udah mama juga nggak pengen nggak usah difoto juga gitu. Jadi banyak lah maksudnya banyak momen-momen yang mama tuh orangnya juga nggak selalu harus posting-posting gitu. Mama tuh orangnya kadang lupa, kadang nggak tahu lah handphone di mana. Jadi kadang lupa gitu. Kalau sama ada yang ngingetin baru. Tapi kalau sendiri mah sama cucu-cucu gitu memang jarang posting gitu. Mungkin karena udah terlalu hanyut, maksudnya udah terlalu nikmat banget bisa kumpul sama cucu-cucu Iya kali ya, kan jadi udah lupa gitu senang aja. ketemu anak-anak jadi ya udah lupa lupa ya tadi yang nggak foto gitu lupa ya tadi nggak ini gitu kayak gitu gitu. Oke. Nah, itu kalau ngeliat dari semua cucu-cucu mama nih kan lucu-lucu, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Siapa salah satu mungkin cucu yang menurut mama menggemesin gitu? Gemesin ya semuanya mah sikap-sikap cucu-cucu mah emang gemesin semua gitu cuma kan ini Rayanza lebih menonjol karena dia lebih update kan postingan-postingannya orang-orang sekitarnya masukin semua hal-hal dari mulai pembicaraan-pembicaraan Rayanza jadi memang lebih sering lah untuk melihat Rayanza untuk ngomongin tentang segala hal gitu jadi ya gemes sih lucu gitu karena Rayanza yang paling sering update ya otomatis mama ngelihatnya ya si Rayanza ya lucu banget gitu kayak gitu. Hmm. Nah, ini nggak cuma mama deket sama cucu-cucu, bahkan menantu-menantu juga deket banget sama mama dan baik-baik banget sama mama. Itu gimana sih? Ya alhamdulillah gitu kan karena mama dulu sering ngeliat kalau sosok mertua tuh kayaknya tuh kan
maaf ya banyak nyebelin gitu kan, banyak aturan gitu, jadi ngelihatnya juga ih kok gini ya, kok gini dulu, pada dulu kok mertua tuh selalu pengen ikut campur, mertua tuh pengen kayaknya apa-apa yang dilakuin mantu tuh salah aja. Nah mama dari situ kan ih kok kayak gitu, kok nggak mau ah nanti kalau punya mantu. Jadi dari situ juga suatu pembelajaran, banyak hikmahnya. Jadi ya santai aja sama mantu mah, ya sama aja, ya bodo amat deh mau gimana gimana, yang penting sama aja dengan seperti anak gitu. Anak juga kan nggak usah selalu gimana, dia juga kadang ada ininya juga, ada kadang negatif, ada, tapi kan ya udah bodo amat, yang penting mama mah ya cuek aja selama itu memang masih dalam inilah apa namanya, dalam koridor nggak terlalu gimana gitu, ya udah cuek aja gitu. Tapi seberapa sering atau seberapa intens mama bisa komunikasi juga sama menantu-menantu, terutama mungkin bagi gitu. Sering lah kalau sama Gigi sih, ya dengan kesibukannya ya WA-an sering gitu, sama Jj WA-an sering, ya sering sama Andika juga sering gitu. Jadi ya emang komunikasinya mah intens. Ya memang mama juga tahu ilmu aja sih. Oh kalau lagi gini berarti mama harus harus komunikasi. Oh ada kayak gini mama harus komunikasi gitu. Iya. Ilmu aja sih, memang sebaiknya seorang mertua harus gimana gitu aja. Tapi pernah nggak mang, mungkin ya namanya mertua sama mantu ada gesekan-gesekan kecil gitu. Nah, mama Enggak, sendiri. kalau mama mah enggak. Kalau ada yang nggak berkenan ya ngomong aja. Ya gini-gini, tapi sampai saat ini sih enggak sih. Alhamdulillah. Tapi berjalan baik aja ya mang. Berjalan baik-baik alhamdulillah. Mas, sedikit dong mas soal kemarin kan akhirnya mungkin Indonesia resmi bercerai nih mang gitu. Nah, mama sebagai orang tua merasa bisa dibilang gagal nggak sih? Mama mengingatkan mama pada waktu di wawancara kita sebelumnya, mama udah berusaha semaksimal mungkin untuk gimana caranya mendamaikan mereka gitu. Iya sih ya, maksudnya sedih mah sedih, kecewa sih ya bukan kecewa ya, tapi lebih ke sedih, lebih menyayangkan itu aja, karena kan yang menjalani kehidupan mereka berdua, mama juga nggak mungkin lah harus ngikutin kemauan mama. Mereka juga kan mungkin ada problem-problem yang masalah mereka lah gitu, intern mereka. Jadi udah semaksimal mungkin mama apa namanya menasehati, ngasih wejangan, tapi ya berdoa gitu kan akhirnya. Tapi ya kadarulahnya harus seperti itu, ya udah dijalani, mungkin sebuah cobaan. Ya mudah-mudahan ini semua hikmahnya banyak untuk kedepannya, lebih baik dan lebih baik lagi. Meskipun ini untuk seorang mama ini emang situasi yang amat sangat menyedihkan, itu aja. Oke, berarti bisa dibilang ya ini udah jadi keputusan atau jalan yang terbaik itu mang. Iya, Kedepannya ini udah keputusan dan jalan terbaik mungkin untuk mereka berdua seperti ini. Ini juga mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu di balik ini. Allah untuk apa namanya membuat cerita seperti apa untuk kedepannya, gitu aja. oke mang, ini kan mama apa nih bisa dibilang pas kemarin putusan itu akhirnya udah sah di ketok palu dari majelis hakim, ada omongan atau nasihat apa atau mungkin masukan apa atau komunikasi apa antara Mas Andika atau Ya, Renisha kalau ke mama? ke Nisha ya udah tahu lah, karena ini kan yang menggugat Nisha, jadi ya udah tahu, ya udah diam, nggak terlalu banyak komunikasi. Tapi kalau ke Andika itu cepet lah mama datengin Andikanya, ngobrol gitu. Yang penting ya udah ikhlas, yang kuat, yang ridho. Mudah-mudahan kedepannya lebih bahagia lagi, lebih ada kebaikan-kebaikan lagi di balik hikmah semua ini. Cara memberikan pengertian ke anak-anak sendiri gimana mak? Artinya kan ada yang Anak-anak kecil udah kayak ya si sih, itu kan udah gede nggak udah SMP. semuanya orang tuanya nggak berani bicara, nggak berani bikin statement juga, termasuk mama juga nggak. Biar aja mungkin nanti anak-anak itu yang mereka-reka sendiri, yang berkesimpulan seperti apa gitu, karena nggak tega juga kalau untuk diomongin. Raffi sendiri tanggapannya gimana mas setelah Ya Raffi keputusan itu? juga apapun tetaplah Andika kan tetap udah menjadi bagian keluarga. Itu aja sih yang mungkin, yang semuanya doa-doanya kan yang terbaik aja buat mereka gitu, karena adik kakak juga nggak bisa ikut terlalu Campur. langsung kecampur. Nah ini bisa dibilang jadi ujian berat juga nggak sih buat mama? Artinya kan orang tahu seorang mama Amikanita itu udah di puncak level yang paling enak gitu mah, mungkin dari kesuksesan anak-anaknya juga segala macam, tapi ternyata
isu-isu yang tidak enak di dalam rumah tangga tetap masih menghampiri, termasuk mungkin terakhir kemarin Ya, ya cerai. ini paling menyedihkan banget sih dalam kehidupan mama gitu. Ini termasuk salah satu yang sangat amat menyedihkan gitu kan. Sedihnya luar biasa bisa dibilang seperti itu karena menyangkut cucu-cucu, karena ini kehidupan cucu-cucu untuk selanjutnya seperti seperti apa nanti ketika orang tuanya seperti ini. Mama sangat menyedihkan dalam apa ya namanya, lagi sulit hati itu, lagi bersusah hati juga gitu, tapi ya tetap kembali lagi kepada Allah, menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang tawakal gitu, hamba yang istiqomah. Tapi kekhawatiran seorang mami terhadap anak-anak sendiri seperti apa sih? Apa yang menjadi kekhawatiran? Banyak kekhawatirannya kan, takut pasti terluka. Dari terluka itu takut mentalnya mentalnya apa ya, down gitu, perasaannya sedih berkelanjutan. Itu aja sih lebih mewakili perasaan cucu-cucu seorang nenek itu aja. Nah, tapi kan dibalik ini semua juga, dibalik kesedihan ini, Indonesia yang bercerai, tapi ada prestasi yang gemilang dari Indonesia yang akhirnya terpilih sah menjadi anggota dewan gitu. Nah, mama sendiri? Ya alhamdulillah, satu sisi seperti ini rumah tangganya, satu sisi alhamdulillah ada awal karir yang baru untuk Nisha gitu ya. Mama sih berdoa aja, berdoa dan berdoa, bersyukur untuk Nisha juga, mudah-mudahan menjadi seorang anggota dewan yang amanah, yang bertambah pintar, yang berwawasan lagi, lebih banyak lagi. Karena ketika kita udah masuk ke dalam sesuatu lingkup seperti itu, ya otomatis nalar juga kan berjalan gitu. Jangan hanya jadi, misalnya seorang artis tuh kan underestimate-nya suka banyak tentang pemikiran-pemikiran. Tapi kan belum tentu juga gitu, kalau memang anaknya sungguh-sungguh pengen wawasan, harus pinter lah gitu kan, banyak wawasan pengetahuan gitu kan. Jadi itu aja sih yang harus terus semangatin gitu. Jadi kan Indonesia terpilih di dapil di daerah ya, di Jawa Barat. Ya Jawa Barat, Itu. Nah, Bandung nanti, Barat. nanti tinggal di sana atau gimana? Ya udah bolak-balik lah, Bandung Jakarta mah ada WUS sekarang, tapi ya otomatis udah lebih banyak kantor di Bandung gitu intinya. Oke, tapi itu jelas bisa dibilang menghambat atau jadi bikin ketidaknyamanan seorang Indonesia nggak, karena terganggu dengan ya masalah rumah tangganya mah. Ya pastilah, otomatis dengan banyak hal-hal yang kayak gini kan terganggu juga dengan pekerjaannya. Jadi ya udah nggak apa-apa, nikahnya juga kan baik-baik aja, semua juga hubungannya baik-baik amat baik sekali. Nisha juga masih kasih kesempatan untuk pergi bersama ke mall, makan bersama. Jadi untuk demi anak-anak mereka harus harmonis gitu. Hak asuh anak jatuh Di Nisha itu juga nggak terlalu di ini sih, nggak ribet sih proses ininya. Andika sih menyerahkan semua ke Nisha gitu. Masalah harta begini nggak perlu Nggak direbutin, mereka ngerti lah. Nisha juga pokoknya saling mengerti lah gitu kan, apapun juga kan mereka udah pernah 5-16 tahun hidup bersama, jadi makanya nggak ada gontok-gontokan, nggak ada musuh-musuhan. Alhamdulillah masih semuanya masih ada komunikasi dengan baik. Mah, kebanggaan terbesar apa yang dirasain mungkin Mama Ami terhadap anak, menantu, cucu gitu, dan keluarga besar? Bangganya ya mereka bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, gak terlalu apa ya, jadi gak pernah ada percekcokan sama sekali, gak pernah ada gontok-gontokan apalagi. Jadi ya itu tadi, menghargai dan menghormati sesama ipar, adik kakak itu sangat dijunjung tinggi gitu. Jadi semuanya berjalan dengan ya tentram dan damai gitu. Gitu deh. Oke, terakhir Mas, tadi kan saya sempat dengar pas podcast tadi gitu, Mama di masa tuanya apa ya, nggak pengen sendiri gitu loh Mas. Nah, tapi terlepas dari itu juga banyak dukungan juga dari para fans juga. Ada yang nanya mungkin kenapa Mama Ami nggak cari pendamping buat hidup lagi, buat menemani di masa tuanya gitu. Ya karena apa ya, berpikirnya kan saya udah bersyukur, udah apapun, udah bahagia, apapun dan apapun, alhamdulillah disyukurin. Dengan kenikmatan seperti ini tuh saya udah betul-betul
alhamdulillah nggak pernah berhenti bersyukur, bahagia mempunyai anak-anak seperti ini, mempunyai cucu-cucu yang dilahirkan mereka dengan begitu apa namanya, bisa jadi kebanggaan buat saya gitu kan, lucu-lucu dengan prestasi-prestasi mereka. Itu udah membuat saya bahagia gitu. Udah membuat saya tidak mau mencari lagi misalnya ada sebuah konflik-konflik ke depannya, problematik-problematik dengan saya untuk menghadirkan sosok orang yang baru dalam kehidupan saya dan anak-anak gitu kan. Jadi saya ya udah hidupkan pilihan gitu kan, nggak semudah itu kan menjalani bersama seseorang gitu kan, ada anak ada cucu, wah ribet deh nanti apalagi beda pikir, wah udah ribet deh. Kalau ada konflik-konflik, ada yang terima ada yang nggak terima, nggak ada begitu ya. Jadi alhamdulillah udah bahagia udah seperti ini gitu kan. Tapi anak-anak memang melarang atau Enggak, gimana anak-anak kalau mah nggak ada sakit-sakit? yang melarang, nggak ada yang pernah bikin statement enggak. Ya tapi ya sayanya tahu diri aja lah saya harus gimana gitu aja. Ada lagi Ki? Cukup.